Dan dari yang disampaikan Bang Deddy itu juga dari lembaga atau orang yang berwenang lah ya, bukan namanya ecek-ecek orang datang cuma mau gosip enggak, tapi benar-benar ketika dia datang ya ucapannya benar-benar didengar dan diperhatikan. Nah, tetapi yang ingin dijelaskan oleh Bang Deddy adalah waktu itu adalah konteks politik kasusnya Mas Hasto. Karena secara sekuensi waktu 14 Desember itu utusan datang, 16 Desember pemecatan Jokowi dan 26 anggota PDI waktu itu ya. Kemudian tanggal 18 tiba-tiba ada laporan perkembangan kasus Mas Hasto di KPK. Kasus yang sudah 5 tahun tiba-tiba muncul kembali. Tanggal 20 itu pelantikan komisioner KPK yang diseleksi dan dipilih oleh Jokowi. Tapi kemudian dilantik oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo hanya melantik. Katanya adalah utusan, berarti kan ada yang mengutus. Ya kan? Dan orang ini adalah pembawa pesan. Kalau kita zaman kerajaan dulu ya, telik sandi gitu ya. Jadi harusnya saat itu laporkan saja orang ini kepada KPK. Jangan-jangan hanya membawa nama KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan proses yang terjadi di KPK. Tadi dikatakan bahwa kok ini pimpinan baru langsung kemudian menetapkan Hasto sebagai tersangka. Loh, pimpinan baru ini kan dia ya tentu akan ya mencari laporan dari penyidik-penyidiknya. Kasus apa yang kemudian ya kalian sedang kerjakan? Semuanya pasti dipanggil gitu kan, nggak hanya Pak Hasto gitu kan. Kemudian mereka akan melakukan gelar perkara di pimpinan. Bung Noel kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kalau hubungannya dengan Pak Jokowi selalu hadir. Itu bisa juga. Kita nggak tahu nih yang mana ya kan. Apakah undangan ini karena Bung Aiman atau karena topiknya Pak Jokowi. Apalagi kalau sampai seperti sekarang udah mulai ada ancaman dari Pak Jokowi, saya ada batas kesabaran loh. Saya dulu mendorong betul KPK, tanya Bung Yudi, supaya segera memeriksa Pak Hasto. Bagi saya itu penting karena ada unsur kekuasaan di belakangnya. Tapi unsur kekuasaan itu tidak ada sekarang, sehingga menurut saya bobotnya jadi berkurang. Kekuatan manapun yang dia coba untuk mengintimidasi KPK, ketika buktinya tidak ada, ya tidak akan terjadi juga. Kalau itu gitu loh, Re. Itu jadi karena pernyataan Guntur gitu, itu semakin menguatkan. Begini loh. Jadi kalau KPK tadi dianggap sama Guntur, bicara soal ujuk-ujuk KPK, pimpinan KPK yang sekarang mentersangkakan Hasto misalnya. Kan Yudi udah sampaikan, proses ini panjang. Jangan-jangan karena memang pimpinan KPK kemarin tidak berani mentersangkakan Hasto. Bisa. Kenapa nggak dibalik logikanya begitu gitu loh? Makanya pertanyaannya gitu loh. Jangan-jangan karena memang pimpinan kemarin kawannya Guntur, kan kita nggak tahu juga. Makanya pertanyaannya kenapa jangan-jangan. Jadi begini loh, namanya siapa? Gitu loh. Kenapa KPK yang kemarin tidak berani mentersangkakan? Itu pertanyaan. Mengapa mereka nggak berani mentersangkakan? Jawab, Yud. Nah iya, artinya Bung, jawab Yud. Artinya Bung, bukan karena mungkin tidak ada bukti bukan, tapi mungkin ada kekuatan di luar mereka. Ya betul.